Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 226-235. Taksi berhenti di depan pintu restoran Dala, Dev turun lalu membayar ongkos taksi dan taksi pun melaju pergi. Di depan pintu restoran Dava terlihat banyak mobil mewah yang terparkir. Saat itu ada sebuah Mercedes-Benz C-Class yang berhenti di depan Dev. Wah, bukannya ini Dev. Kapan kamu dibebaskan? Bukankah kamu di penjara? Mobil berhenti dan jendela mobil diturunkan. Lalu seorang pemuda yang mengenakan anting-anting menjulurkan kepalanya. Orang ini adalah Bernhard, teman kuliahnya Dev. Saat kuliah keadaan ekonomi keluarga Bernhard juga lumayan. Mereka punya sebuah pabrik kecil, dan setelah beberapa tahun lulus, dia juga sudah mengendarai Benz. Dev, kamu menghadiri acara reuni dengan berpakaian seperti ini. Bukankah ini terlalu lusuh? Seorang wanita yang duduk di kursi penumpang juga menoleh dan bertanya dengan tatapan jijik pada Dev. Wanita ini juga teman kuliahnya Dev, yang bernama Sophie. Dia dan Bernhard sudah bersama sejak kuliah, dan sepertinya hubungan mereka masih awet sampai sekarang. Dev hari ini tidak mengenakan pakaian yang dibelikan oleh Yuki. Meskipun jas-jas itu berharga mahal, tapi Dev merasa tidak nyaman dan tidak natural saat mengenakannya. Dia lebih menyukai pakaian lamanya yang membuatnya nyaman. Sudahlah, dia baru bebas dari penjara, bisa mengenakan pakaian saja sudah lumayan. Itu mungkin pakaian terbaik yang dia punya. Bernhard berkata lalu memarkirkan mobilnya. Dia turun dari mobil dan melihat Dev. Siapa yang menghubungimu tentang acara reuni kali ini? Seingatku tidak ada orang yang menelponmu. Saya bukan datang untuk menghadiri acara reuni. Dev berkata lalu hendak berjalan masuk ke dalam restoran Dava. Tidak datang untuk menghadiri reuni? Lantas kamu datang untuk makan? Melihat penampilanmu juga tidak mirip seperti tamu yang datang untuk makan. Sudah akui sajalah. Apa kamu mendengar tentang acara reuni jadi datang kemari untuk makan gratis? Tidak memalukan kok, kita semua kan teman, tidak perlu tidak enak hati. Acara reuni kali ini dibayari oleh Yuna, dan dengar dengan Sana juga akan datang. Sana sekarang sudah menjadi Nyonya Kintan loh, bisa berkesempatan untuk makan bersamanya sangat jarang. Sophie menghalangi Dev dan menertawakannya dengan penghinaan. Sophie, kamu ini benar-benar lupa atau pura-pura lupa. Sana itu kan mantan pacarnya Dev. Sekarang dia sudah menjadi Nyonya Kintan. Dev mana punya muka untuk menemuinya. Bernhard berkata sambil menaikkan sebelah alisnya. Oh, ia baru saja teringat. Dev sepertinya juga dipenjarakan oleh Tuan Navarro. Kalau kali ini menghadiri reuni dan membuat Tuan Navarro salah paham, bisa-bisa dia dijebloskan lagi ke dalam penjara, itu tidak sepadan. Pantas saja dia tidak mau ikut. Sophie menyingkir, masuklah. Cari tempat untuk berjongkok, dan setelah kami selesai makan, kamu boleh membawa pulang sayur sisa kami. Melihat Sophie dan Bernhard yang tidak berhenti menghinanya, Dev hanya tersenyum pahit. Ayo, saya akan ikut kalian menghadiri acara reuni. Dia tahu kalau dua orang ini sedang memprovokasinya. Karena begitu, Dev juga ingin melihat-lihat teman kuliahnya dan sehebat apa mereka. Melihat Dev tidak tahan diprovokasi dan masuk perangkap, Sophie dan Bernhard bertukar pandang lalu tersenyum. Alasan mereka memaksa Dev untuk ikut adalah agar mereka bisa menginjak-injak Dev di acara reuni dan meninggalkan kesan baik di depan Sana. Sekarang Sana sudah menjadi Nyonya Kintan. Perusahaannya Bernhard juga memiliki sedikit hubungan kerjasama dengan keluarga Kintan. Jadi dia berharap bisa mendapatkan beberapa proyek dari keluarga Kintan melalui Sana. Mereka membawa Dev menuju ruangan VIP dan saat pintu terbuka terlihat 7-8 orang sedang duduk. Dan salah satunya adalah sponsor hari ini, Yuna. Ben, kalian berdua datang terlambat, hukumannya harus minum 3 gelas ya. Dengar dengan kamu sudah membeli Mercedes-Benz ya. Hebat sekali, semudah ini sudah bisa mengendarai Benz. Kamu dan Sophie masih bersama ya, saya kira kalian sudah putus saat tamat kuliah. Setelah memasuki ruangan banyak orang yang menyapa Bernhard, bagaimanapun Bernhard sekarang adalah seorang bos muda. Dev, kamu kenapa kemari? Sedangkan Yuna yang melihat Dev langsung mengernyitkan keningnya. Beberapa waktu lalu saat Jackie dan beberapa orang lainnya dipukuli oleh Dev, Yuna juga sudah tidak berani macam-macam. Oh, kami bertemu dengannya di luar, jadi mengajaknya masuk.
lagi pula kita semua kan teman, semuanya juga saling kenal. Bernhard tersenyum santai. Saat ini, mereka mulai menyadari keberadaan Dev yang ada di belakang Bernhard, dan setelah melihat penampilan Dev, tatapan mata mereka mulai memperlihatkan penghinaan. Bahkan salah satu pemuda berdiri dan bertanya dengan semangat, "Kak Dev, sejak kapan kamu dibebaskan?" Jelas kalau pemuda ini tahu kalau Dev pernah dipenjara. "Wilfred, kamu juga datang." Dev melihat pemuda itu dan sedikit terkejut. Pemuda itu adalah Wilfred Chen, dia juga merupakan teman kuliah Dev dan pernah tinggal satu asrama dengan Dev. Karena mereka memiliki marga yang sama, jadi hubungan mereka menjadi lebih akrab. Hanya saja saat mereka sedang kuliah, kondisi keuangan keluarganya Wilfred tidak terlalu baik, dan sering dibantu oleh Dev, jadi Dev tidak menyangka kalau Wilfred akan ikut hadir di acara reuni. Bagaimanapun tujuan dari acara reuni sudah berubah. Acara reuni sekarang hanya dipergunakan sebagai ajang pamer bagi orang-orang kaya. "Kak Dev, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Saya sangat merindukanmu. Ayo cepat duduk." Wilfred menarik Dev duduk di sampingnya. Wajahnya terlihat sangat bersemangat. "Kak Dev, kamu sudah bebas, kenapa tidak menghubungiku? Saya kan bisa mentraktirmu untuk merayakan kebebasanmu." "Saya baru bebas beberapa hari. Itu terlalu merepotkan, saya tidak ingin merepotkan kalian." Dev tersenyum. Suasana hatinya jauh lebih baik. Awalnya dia mengiyakan permintaan Bernhard untuk ikut acara reuni karena ingin melihat betapa sombongnya teman-teman kuliahnya ini, lalu mempermalukan mereka. Namun sekarang dia bertemu dengan Wilfred, Dev merasa pilihannya untuk ikut tidak salah. Makan bersama dengan mantan narapidana, benar-benar membawa sial. Beberapa teman kuliahnya berbisik-bisik, namun terdengar oleh semua orang. Tentu saja Dev juga mendengarnya. Dia tidak marah dan menatap temannya itu dengan tatapan dingin, sedangkan teman-teman lainnya menatap Dev dengan tatapan menghina. Wilfred seketika menjadi canggung, dan menarik Dev lalu berkata padanya, "Kak Dev, kamu baru bebas, apakah sudah mendapatkan pekerjaan?" "Belum." Dev menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Sekarang saya memiliki tim kontraktor kecil di bawah komandoku, dan saya adalah ketuanya. Meskipun pekerjaannya berat tapi paling tidak kamu bisa menghasilkan 300–500 ribu sehari." Tujuan Wilfred menghadiri acara reuni kali ini juga agar dia bisa mendapatkan sedikit proyek dari teman-temannya ini. "Wilfred, mana mungkin seorang ketua dewan mahasiswa yang terhormat mau bekerja kasar seperti itu? Lagi pula, kamu menyebut beberapa bawahanmu itu sebagai tim kontraktor. Dan kamu menyebut dirimu ketua. Baru memiliki beberapa buruh kasar saja mengira dirimu sudah sangat hebat." Bernhard yang sedang menyebat sebatang rokok di mulutnya dan meletakkan kunci Mercedes di hadapannya, bertanya dengan jijik pada Wilfred. Wilfred seketika juga tersenyum pahit dan berkata, "Kalau dibandingkan dengan Kak Bernhard, saya tentu bukan siapa-siapa, kelak saya masih membutuhkan bantuan Kak Bernhard untuk mendapatkan nafkah." Wilfred tersenyum dengan sopan dan segera membantu Bernhard menyalakan sebatang rokoknya. Bernhard merasa puas dengan sikap Wilfred dan menganggukkan kepalanya. "Gampang. Satu proyek dariku sudah cukup untuk menafkahimu selama setahun." "Terima kasih banyak Kak Bernhard. Ini kartu nama saya." Wilfred menyerahkan kartu namanya pada Bernhard, sedangkan Bernhard langsung melemparkannya ke atas meja tanpa meliriknya. Bernhard menyebat rokoknya dalam-dalam lalu membuang asapnya pada Dev. "Dev, kamu dulu pernah menjadi ketua dewan mahasiswa, dan saya demi teman-teman kuliah akan memberikanmu pekerjaan di perusahaanku sebagai satpam, gaji sebulan 3 juta, bagaimana? Dengan begitu saya bisa mengganti Tibetan Mastiffku yang menjaga pintu. Kamu harus tahu Tibetan Mastiffku itu tidak murah. Sayang sekali kalau disuruh menjaga pintu." Perkataan Bernhard jelas membuat semua orang tertawa keras. Terumata Yuna, dia tertawa paling bahagia. Awalnya dia tidak suka karena Dev ikut acara reuni. Namun sekarang, karena Dev sudah di sini, tentu dia harus melihat Dev dipermalukan. "Bernhard, Dev itu jauh lebih hebat dibandingkan dengan Tibetan Mastiffmu. Dia sudah belajar bela diri saat di penjara, hebat sekali, bahkan kaki jaki saja dipatahkan olehnya." Yuna mulai berkata sambil menghina. Mendengar Dev mematahkan kaki jaki, beberapa teman menatap Dev dengan tidak percaya. "Bisa mematahkan kaki jaki berarti memang lebih hebat dibandingkan dengan Tibetan Mastiffku, kalau begitu saya harus menambah gajinya." Bernhard menatap Dev sambil mencibir. "Percaya tidak kakimu juga akan kupatahkan." Dev berkata dengan nada serius pada Bernhard. "Bajingan, apa katamu? Kalau hebat, katakan sekali lagi." Bernhard yang mendengarnya langsung berdiri dan meraih sebuah botol anggur dan menatap Dev dengan marah. "Kak Bernhard, jangan marah,
Jangan marah, Kak Dev sedang bercanda padamu. Wilfred yang melihat Bernhard marah bergegas menahannya dan menjelaskan padanya. Ben, ini adalah Jalan Laksamana. Di sini adalah wilayah kekuasaan Tuan Jansen. Begitu juga dengan restoran Dava. Kalau kamu membuat masalah di sini, bisa-bisa membuat Tuan Jansen tersinggung. Seorang teman memperingatkan Bernhard, kenapa harus takut? Kakak sepupuku adalah manajer di restoran Dava, saya bisa melakukan apapun yang saya suka di sini. Bernhard berkata tanpa takut. Mendengar ucapan Bernhard, teman-temannya langsung menatapnya dengan iri. Ben, hebat sekali bisa mempunyai kakak sepupu yang luar biasa. Kalau begitu, kakak sepupunya Ben adalah orangnya Tuan Jansen, itu sangat hebat. Kalau begitu hatiku juga tenang, ada Ben di sini, kita juga tidak perlu takut lagi. Semua orang mulai menyanjung Bernhard, dan Bernhard terlihat angkuh. Lain kali kalau kalian menghadapi masalah di Jalan Laksamana telepon saja saya, semua bisa diselesaikan. Pernikahanku dan Sophie rencananya juga akan diselenggarakan di sini, pada waktunya kalian semua harus hadir. Pasti, kami pasti akan datang. Teman-teman menganggukkan kepala mereka, sekarang Yuna juga mengerti mengapa Bernhard merekomendasikan dia untuk menyelenggarakan acara reuni di sini. Kelihatannya, kali ini dia tidak perlu mengeluarkan banyak uang, dan mungkin saja bisa digratiskan. Memikirkan itu saja sudah membuat Yuna sangat senang. Dan pada saat itu, Jansen menelpon Dev. Dia terus menunggu Dev tapi Dev tidak kunjung datang, jadi dia menelpon untuk menanyai situasi Dev. Tuan Dev, apa kamu sudah sampai? Jansen bertanya dengan suara kecil. Tunggu, Dev hanya menjawab dengan satu kata lalu menutup panggilannya. Kak Dev, siapa yang menelponmu? Apa kamu punya urusan yang harus diselesaikan? Kalau begitu kamu duluan saja. Wilfred sedang mencari jalan keluar untuk Dev. Dev sudah menyinggung Bernhard kalau dia terus berada di sini, masalah akan menjadi semakin runyam. Tidak apa-apa, Jansen yang menelpon. Dev lalu menyimpan kembali ponselnya. Jansen, Wilfred tercengang, dan merasa nama ini sangat familiar, namun dia tidak bisa mengingatnya, namun sekejap kemudian Wilfred teringat dan bertanya, maksudmu, Jansen, pemilik dari restoran Dava ini? Mungkin saja, Dev mengangguk. Dev tidak terlalu yakin karena dia memang tidak tahu bisnis apa saja yang Jansen miliki. Dia hanya tahu kalau Jansen mengurus Yayasan Nusantara. Hanya saja setelah dipikirkan, kalau tidak memiliki beberapa bisnis, yayasan sebesar itu juga tidak akan berkembang. Jadi tidak heran kalau Jansen memiliki sebuah restoran atas namanya. Pil, hahaha, bajingan sepertimu lucu juga ya. Kamu bilang Tuan Jansen yang menelponmu, dan kamu menyuruh Tuan Jansen untuk menunggu. Berlaga itu juga ada batasnya, realistis sedikit. Bernhard yang baru meminum air langsung menyemburkannya. Teman-teman lain juga ikut tertawa. Sophie juga menyipitkan mata tajamnya. Saya rasa kamu yang sok suci ini bahkan tidak pernah bertemu dengan Tuan Jansen, malah berani mengatakan dia menelponmu. Di antara semua orang ini, hanya Yuna yang tahu kalau Dev pernah bertemu dengan Jansen, saat acara pernikahan sana. Namun apa hubungan Dev dan Jansen, dia benar-benar tidak tahu. Wilfred menyesali pertanyaannya barusan, dia menatap Dev dengan tatapan bersalah, sedangkan raut wajah Dev tidak terlihat berubah sedikitpun. Craig, pada saat itu, pintu ruangan VIP terbuka. Sana datang dengan mengenakan gaun cantik dan sepatu hak tinggi, dan penuh dengan perhiasan. Sana sudah datang, makin cantik saja. Sana bajumu ini pasti sangat mahal kan? Kalung ini juga, anting-anting ini. Memang tidak salah lagi seorang nyonya dari keluarga kaya. Pakaiannya saja sudah jauh berbeda dengan punya kita. Melihat Sana sudah datang, banyak teman-teman yang berdiri dan menyambutnya sambil memujinya, dan itu membuat Sana sangat senang. Sebenarnya pakaian yang dia pakai hanyalah pakaian murah, dan perhiasannya juga palsu. Navarro menendangnya dan mencampakkannya. Dia juga mengambil kembali semua barang yang dihadiahkan kepadanya, termasuk rumah pengantin yang ada di perumahan Bumi Indah. Kalau tidak dia juga tidak akan hujan-hujanan dan menunggu Dev untuk berbaikan dengannya. Sana sudah menyiapkan berbagai barang palsu untuk menghadiri reuni kali ini. Dia tahu kalau teman-temannya ini belum tahu kalau dia sudah dicampakkan oleh Navarro. Dan saat semua orang berdiri menyapa Sana, Dev tetap duduk dan meminum tehnya dengan tenang. Dev, Sana yang melihat Dev duduk di sana seketika kaget. Tidak ada yang memberitahunya kalau Dev juga akan ikut. Sana, Bernhard bertemu dengannya dan mengajaknya. Kamu jangan marah ya. Melihat ekspresi kaget Sana, Yuna bergegas menarik Sana dan berbisik pada Sana. Kebetulan juga dia ikut, mari permalukan dia di depan teman-teman agar kamu bisa melampiaskan kekesalanmu. Yuna,
Jangan macam-macam. Sana memelototi Yuna dan memperingatkan Yuna. Sekarang Sana memang tidak tahu apa status Dev yang sebenarnya. Tapi dia tahu kalau Dev dikelilingi oleh orang-orang berkuasa. Bahkan keluarga Kintan juga tidak sebanding dengan mereka. Yuna tercengang. Dia menatap Sana dengan tatapan tidak percaya, dan tidak mengerti apa maksud Sana. Saat itu Sana berjalan ke samping Dev lalu mendorong Wilfred yang duduk di samping Dev. Minggir, saya mau duduk di sebelah Davel, baik-baik. Wilfred tidak berani menyinggung Sana dan segera mengangguk dan berdiri. Tapi baru saja dia berdiri, Dev sudah menariknya kembali lalu menatap Sana dengan dingin. Saya benci bau busuk dari tubuhmu, menjauh dariku. Perkataan Dev membuat semua orang tercengang. Bahkan Wilfred juga menatap Dev dengan tatapan tidak percaya. Sekarang Sana adalah nyonya dari keluarga Kintan, kenapa dia berani berkata seperti itu pada Sana? Dev, bajingan sepertimu tidak tahu cara bicara ya. Kalau kamu berani berkata seperti itu lagi pada Sana, percaya tidak saya akan membuatmu cacat. Benhart yang melihat itu segera menyadari kalau ini adalah kesempatan yang baik untuk menjilat pada Sana, dan dia segera berteriak pada Dev. Namun sesaat kemudian, reaksi Sana membuat semua orang terheran-heran. Sana menatap Benhart lalu berteriak dengan dingin. Diam kamu. Apa kamu pantas mengatai Dev? Benhart seketika tercengang, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah memaki Benhart, Sana hanya tersenyum pahit dan berkata dengan lembut pada Dev. Kalau begitu saya akan duduk agak jauh, duduk di seberangmu, yang penting bisa melihatmu. Sana berkata lalu bergerak menuju kursi di seberang Dev. Wajahnya tersenyum dan kelihatannya cukup bahagia. Sana, kamu tidak apa-apa. Yuna menatap Sana dengan bingung lalu berbisik padanya. Kamu juga diam. Sana takut Yuna akan merusak situasi dan langsung memelototinya. Segera, lauk mulai dihidangkan dan mereka mulai makan dan minum. Dan mereka semua mulai memperhatikan Sana, menuangkan alkohol dan mengambilkan lauk untuknya. Tapi tidak ada orang yang memperhatikan Dev dan Wilfred. Hanya Sana yang terus menyuruh Dev untuk makan, dan memintanya untuk tidak minum terlalu banyak, tampak sedang berpura-pura baik. Dev mengabaikannya. Dev sudah melihat dengan jelas orang seperti apa Sana. Semua orang sedikit bingung dengan perilaku Sana, namun mereka tidak terlalu memperdulikannya. Mereka mengira Sana sedang menggunakan cara ini untuk mempermalukan Dev. Ingin Dev tahu kalau mantan pacarnya sudah menjadi istri orang lain. Setelah minum cukup banyak dan makan dengan kenyang, beberapa di antara mereka mulai mabuk. Wajah Benhart juga terlihat memerah, dia menjadi bersemangat dan mulai mengangkat gelasnya. Dan berkata pada Sana, Sana, bagaimanapun kita ini teman lama, saya sedang bekerja sama dengan keluarga Kintan, kamu sekarang sudah menjadi nyonya muda keluarga Kintan, bantulah saya dengan memuji perusahaanku di depan keluarga Kintan, agar saya bisa mendapatkan beberapa proyek lagi ya. Teman lamamu akan berterima kasih padamu di sini. Selesai berkata, Benhart langsung meneguk habis alkohol yang ada di gelasnya. Benhart yang buka suara membuat beberapa teman lain juga ikut meminta bantuan pada Sana. Ada yang ingin mencari pekerjaan, dan ada yang ingin membeli rumah. Tujuan mereka semua datang ke acara reuni adalah untuk mencari Sana. Sekarang Sana menjadi sangat canggung. Namun dia juga tidak bisa mengatakan kalau dia dan Navarro sudah tidak memiliki hubungan. Itu akan sangat memalukan dan teman-temannya pasti akan langsung mengubah sikap mereka terhadapnya. Karena alasan mereka begitu segan padanya adalah karena keluarga Kintan. Saya coba ya. Sana hanya bisa menyanggupi dengan wajah canggung. Sana, bagaimana kalau kamu mengajak Tuan Navarro untuk menghadiri acara reuni ini? Kami belum pernah bertemu dengan Tuan Navarro. Yuna memberi gagasan. Perkataan Yuna juga langsung mendapat respon sama dari teman-teman lain. Benar, saya belum pernah melihat Tuan Navarro. Dia pasti seorang yang sangat tampan. Kalau bisa makan bersama dengan Tuan Navarro, itu akan menjadi sesuatu yang bisa kupamerkan. Sana, ajak Tuan Navarro kemari. Saya yang traktir. Saya akan memesan lauk dan beberapa anggur. Benhart juga menatap Sana dengan wajah bersemangat. Dia sibuk. Sana tersenyum pahit dan menjawab dengan canggung. Sana, Tuan Navarro itu paling mendengarkanmu. Kalau kamu menyuruhnya datang dia tidak mungkin menolak. Apalagi kalau kamu bilang Dev juga ada di sini. Tuan Navarro pasti langsung bergegas. Yuna terus membujuk Sana. Karena kalau Tuan Navarro datang, dia tidak perlu membayar sendiri, Benhart juga akan ikut membayar. Saat ini Sana merasakan kebencian yang teramat dalam pada Yuna, dia sangat ingin mencekiknya sampai mati. Dia benar-benar sangat sibuk, tidak ada waktu. Sana berkata sambil menahan kekesalannya. Sana, kamu terlalu memandang rendah kami ya.
Apa tidak bisa meminta Tuan Navarro untuk menunjukkan wajahnya sebentar saja? Beberapa menit pun tidak masalah. Yuna juga menjadi panik. Dia mengandalkan hubungan baiknya dengan Sana. Jadi nada bicaranya pun menjadi lebih berat. Sana terdiam. Dia mana bisa menghubungi Navarro saat ini? Kalaupun teleponnya diangkat dia pasti akan dimaki olehnya. Dan saat semua orang sedang membujuk Sana, dan saat Sana sedang acuh tak acuh, Dev tiba-tiba bersuara. Telepon Navarro dan suruh dia kemari. Dev bahkan tidak melihat Sana, seolah sedang berbicara dengan udara. Semua orang tercengang, dan melihat ke arah Dev. Bahkan Bernhard juga tersenyum sinis dan berniat menghina Dev. Tapi belum sempat dia membuka mulut, dia melihat Sana mengeluarkan ponselnya dengan berat dan membuat panggilan. Seketika, panggilan itu tersambung dan Sana berjalan ke pojok ruangan. Wanita jalang, saya sudah bilang padamu kan, jangan menelponku, kamu tidak percaya saya akan mematahkan kakimu. Navarro yang ada di balik telepon berteriak kesal. Sejak pulang hari itu, Navarro selalu merasa khawatir setiap hari. Dia takut Dev akan bertindak padanya, ayahnya sendiri jauh lebih khawatir lagi. Dia selalu mencari cara untuk membenahi hubungan keluarga Quintan dengan Dev. Memang 10 tahun itu belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam, tapi mereka juga harus bisa bertahan selama itu. Kalau Dev bertindak pada keluarga Quintan sekarang, maka habislah mereka. Orang yang berkuasa seperti Indrawan dan Jansen saja sangat menghormati Dev. Apalah arti keluarga Quintan? Satu kata dari Dev bisa menghancurkan keluarga Quintan. Navarro, saya sedang menghadiri acara reuni, dan berharap kamu bisa datang. Sana berkata dengan tubuh yang gemetar. Menghadiri kepalamu, Dev juga di sini, dia yang menyuruhku untuk memanggilmu kemari. Sana langsung mengatakan kalau ini adalah perintah Dev. Navarro belum selesai berkata, dan saat mendengar nama Dev, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia akan berpura-pura takut pada Dev. Dengan begitu Dev akan lengah, dan saat dia memiliki kemampuan nanti, dia akan menagih kembali penghinaan ini berkali-kali lipat. Setelah menanyakan alamatnya, Navarro bergegas menuju restoran Dava. Dia akan segera sampai. Sana kembali ke tempatnya dan berkata dengan suara kecil pada Dev. Dev tidak menjawab, ekspresinya juga tidak berubah, sedangkan Bernhard yang melihat Dev seketika menyeringai, bajingan, kamu sedang berlagak hebat ya. Lihat nanti setelah Tuan Navarro datang, kamu mungkin akan menangis. Saya akan menangis atau tidak, belum tentu, tapi kamu pasti akan menangis. Dev menatap Bernhard dan berkata dengan sinis. Apa katamu, saya akan menangis. Sekarang juga saya akan membuatmu menangis. Bernhard berkata lalu kembali meraih botol anggur dan mengangkatnya. Bernhard, kamu gila ya? Letakkan botol anggur itu. Sana yang melihatnya kaget dan langsung berteriak pada Bernhard. Sana, untuk apa takut pada orang ini? Walaupun dia belajar beberapa jurus di penjara, dia juga tidak perlu ditakuti. Ini adalah wilayah kekuasaan Tuan Jansen, dia tidak akan berani. Bernhard berkata lalu menempatkan wajahnya di depan Dev dan memprovokasinya. Dev, kamu kan hebat sekali, bisa mematahkan kaki Jaki, sekarang saya di sini, apa kamu berani menyentuhku? Plak, Bernhard yang baru selesai bicara langsung ditampar oleh Dev. Bernhard terdorong dan dua giginya sampai lepas, separuh wajahnya seketika bengkak. Saya sudah hidup selama ini. Ini pertama kalinya ada orang yang memintaku untuk memukulinya, apakah tamparan itu menyenangkan? Mau lagi? Dev menatap Bernhard dengan tatapan mengejek. Bernhard merasa kalau bintang-bintang bermunculan di matanya, dia hampir pingsan. Bernhard, kamu tidak apa-apa. Sophie segera memapa Bernhard, wajahnya terlihat khawatir. Kak Dev, kenapa kamu memukulnya? Gawatlah sudah. Wilfred seketika panik, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dev, kamu sudah gila. Kenapa berani memukul Bernhard? Benar, kita semua teman, kamu malah berani memukuli orang, benar-benar bukan manusia. Tunggu saja, kamu pasti tidak bisa keluar dari sini, rasakan saja. Teman-teman itu mulai mencemooh Dev. Bam! Dev memukul meja dengan keras, meja yang terbuat dari marmer itu seketika kehilangan sebagian potongannya. Saat itu, semua orang tercengang dan langsung menutup mulut mereka. Tadi Bernhard yang mengantarkan wajahnya sendiri dan memintaku memukulnya. Apa kalian buta? Dev menyapu seisi ruangan dengan matanya. Tidak ada yang berani berbicara, dan raut wajah mereka menjadi aneh. Benar, Bernhard yang memintanya, kenapa kalian malah menyalahkan Dev? Sana berdiri dan membantu Dev berbicara. Teman-temannya melihat Sana dengan kebingungan,
mereka benar-benar tidak mengerti peran apa yang sedang dimainkan oleh Sana. Bernhard yang tersadar juga mengernyitkan keningnya dan menatap Sana. Lalu menatap Dev dengan marah, "Dev, bajingan kau, berani memukuliku. Kupastikan kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini, tunggu saja." Bernhard berkata lalu hendak membanting pintu dan pergi mencari kakak sepupunya. "Kak Dev, segera minta maaf padanya, kalau tidak kita berdua pergi saja dulu." Wilfred menarik lengan baju Dev, wajahnya terlihat panik. "Wilfred, kamu duduk saja, hari ini saya akan memberimu kesempatan." Dev tersenyum pada Wilfred, dan saat Bernhard hendak membanting pintu dan keluar, pintu ruangan dibuka oleh seseorang. Navarro terlihat berkeringat dan bergegas masuk. Bernhard yang melihat Navarro segera menyambutnya dengan senyuman. "Tuan Navarro, akhirnya kamu datang, ayo duduk." Bernhard berkata dengan wajah menyanjung, dia juga mempersilahkan Navarro untuk duduk dan teman-teman lain juga bangkit berdiri dan menyapa dengan senyuman di wajah. Namun Navarro tidak memperdulikan mereka, dia bahkan tidak melirik Sana dan langsung menyapu seisi ruangan, dan saat melihat Dev, tubuhnya bergetar dan segera menghampiri Dev. "Tuan Dev, saya dengar kamu mencariku, jadi saya segera kemari." Navarro berjalan ke hadapan Dev dan berkata dengan wajah penuh hormat. Bam, seketika, semua orang kecuali Sana langsung kaget, mulut mereka terbuka lebar dan mata mereka membelalak. Tuan muda dari keluarga Kintan malah berkata dengan segan terhadap Dev, "Apa yang terjadi? Bukankah mereka seharusnya musuh berbuyutan?" Setelah melihat seisi ruangan yang tercengang, Dev tersenyum sinis dan berkata pada Navarro, "Saya dengar keluarga Kintan memiliki hubungan bisnis dengan dia." Dev menunjuk Bernhard. Navarro melihat Bernhard dan melihat wajah Bernhard yang bengkak sebelah. Dia seperti sudah menyadari sesuatu, lalu berkata, "Tuan Dev, kami memang punya 2 proyek, dan sebagian sudah dikontrakkan kepada orang ini, hanya saja kami akan segera mengakhiri kontrak, dan saya akan mengutus orang untuk memeriksa kualitas pekerjaan dengan ketat. Asalkan ada bagian yang tidak memenuhi persyaratan, saya akan memotong pembayaran, lalu mengugat dan membuat mereka mengganti kerugian." Dev mengangguk kecil, tidak bisa dipungkiri kalau respon Navarro cukup memuaskan. "Tuan Navarro, apa maksud Anda? Kerjasama kita akan dihentikan, pendanaan untuk proyek juga akan dibekukan. Kamu juga harus mengganti kerugian pada kami, mengerti?" Navarro menatap Bernhard dan meraung dengan dingin. Dia menunjukkan sikap hormat pada Dev tapi bukan berarti dia akan tunduk pada siapa saja. Bernhard tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Otaknya masih belum bisa memproses semua ini. Apa yang sebenarnya terjadi? "Sikapmu hari ini, menyelamatkan nyawamu untuk sekali ini, tapi tidak bisa menyelamatkan keluarga Kintan." Dev bangkit berdiri dan menepuk-nepuk pundak Navarro. Dev tidak akan melepaskan Navarro dengan mudah. Melepaskan keluarga Kintan, dia bisa saja tidak membunuh Navarro, tapi mereka tidak bisa kabur begitu saja dari hukuman mati yang harus mereka terima. Navarro yang mendengarnya langsung berlutut di hadapan Dev. Bunyi gedebuk disusul dengan wajahnya yang langsung memucat. "Tuan Dev, asalkan Tuan Dev melepaskan keluarga Kintan dan membiarkan kami tetap hidup, keluarga Kintan rela menjadi kuda dan kerbau untuk membalas budi Tuan Dev. Lalu 2 proyek real estate kami, juga akan berpindah tangan kepada Tuan Dev." Navarro berkata sambil mengeluarkan 2 set surat perjanjian. Melihat Navarro yang datang dengan persiapan, membuktikan kalau dia bukan hanya sekedar anak orang kaya, dia ingin memberikan hadiah pada Dev agar Dev keliru dan mengira dia sudah menyerah, dan bukan ancaman lagi. Hanya saja dia belum mendapatkan kesempatan untuk memberikan Dev hadiah, dan tidak ada orang yang mau mengurus masalah ini, karena di balik Dev ada Indrawan dan Jansen, 2 orang yang sangat berkuasa, jadi Navarro tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan emas yang datang sekali seumur hidup ini. Melihat Navarro mengeluarkan 2 set perjanjian, membuat Dev sedikit heran. Keluarga Kintan bergerak di bidang real estate, kalau 2 proyek ini diberikan kepada Dev, maka posisi keluarga Kintan di kota Surau akan merosot tajam. Hanya saja unta kurus masih lebih besar daripada kuda. Walaupun posisi mereka merosot, mereka juga tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang biasa. Sekarang Robert dan putranya ini tidak lagi mempedulikan masalah uang, mereka hanya berharap bisa menyelamatkan hidup mereka untuk sementara, mempertahankan keluarga Kintan lalu mengisi ulang tenaga mereka. Dev mengambil surat perjanjian itu, dan Navarro yang melihatnya merasa sangat senang dalam hatinya. Asalkan Dev mau menerima kedua perusahaan itu, maka keluarga Kintan akan selamat. Karena keluarga Kintan juga menunjukkan ketulusannya, maka saya akan membiarkan kalian kali ini.
Dev mengambil surat perjanjian itu dan langsung menandatanganinya. Alasan Dev menerima dua perusahaan dari keluarga Kintan adalah karena dia kekurangan uang. Dua kantong obat yang disiapkan oleh Yuki saja sudah bernilai miliaran. Lalu villa di perumahan Bumi Indah yang hanya memiliki energi spiritual yang sedikit. Lalu papan 7 bintang yang sudah mulai kehabisan berbagai macam energi yang ada di dalamnya. Kalau Dev ingin kultivasi, hanya ada satu cara, yaitu membeli bahan obat berharga dan menggunakannya untuk meramu pil penambah energi untuk membantu kultivasinya. Dia harus mencapai tahap pembangunan fondasi sebelum hari ke-15 bulan ke-7. Kalau dia bisa mencapai tahap pembangunan fondasi, dia akan bisa pergi ke pulau tak bernama. Kalau mengandalkan energi spiritual yang sedikit itu untuk berkultivasi, dia baru bisa mencapai tahap pembangunan fondasi saat lebaran monyet. Terima kasih Tuan Dev yang bersedia melepaskan kami, terima kasih. Navarro bersujud dengan semangat sambil mengucapkan terima kasih. Kamu sudah boleh pergi. Dev mengibaskan tangannya dengan acuh tak acuh. Navarro bangkit berdiri dan membungkuk pada Dev lalu berjalan keluar. Dia sama sekali tidak melirik sana. Tuan Navarro, kita sudah menandatangani perjanjian. Kenapa kamu boleh membatalkannya begitu saja? Uang pembangunan itu harus dibayarkan kepadaku. Bernhard langsung menghalangi Navarro. Minggir, Navarro berkata dengan tidak senang. Kalau saya tidak membayarnya, lalu kenapa? Navarro, jangan kira karena kamu anggota keluarga Kintan jadi saya akan takut padamu. Lihatlah dirimu yang bersujud pada Dev. Membatalkan kontrak artinya kamu harus membayarkan uang padaku. Kakak sepupuku adalah orangnya Tuan Jansen. Kalau kamu memaksaku, saya juga tidak akan sungkan lagi padamu. Bernhard mengguncang hatinya dan berteriak pada Navarro. Meskipun dia tidak mengerti kenapa Navarro takut pada Dev. Tapi bagaimanapun dia harus menerima pembayaran pembangunannya, kalau tidak maka perusahaannya tidak akan bisa beroperasi. Walaupun keluarga Kintan hebat, tapi kalau dibandingkan dengan Jansen, mereka masih kalah. Karena itu Bernhard ingin menggunakan nama Jansen untuk menekan Navarro. Sinting, Navarro menatap Bernhard dengan tatapan menghina, dan mengabaikannya lalu pergi. Jansen saja mendengarkan perkataan Dev, Bernhard malah menggunakan nama Jansen untuk pamer. Melihat Navarro pergi, wajah Bernhard terlihat marah. Dia memelototi Dev, ini semua terjadi karena Dev. Dev, meskipun saya tidak tahu cara apa yang kamu pakai sampai Navarro bisa setakut itu padamu, tapi saya tidak takut padamu, saya pasti akan membunuhmu hari ini. Bernhard berkata lalu berjalan keluar untuk mencari kakak sepupunya. Suasana di dalam ruangan sangat canggung, tidak ada yang berbicara, mereka hanya menatap Dev dengan bingung, mereka tidak mengerti apa yang membuat Dev begitu hebat. Bahkan Navarro saja takut padanya. Hanya Yuna yang menatap sana. Dan dia bertanya dengan ragu, Sana, apakah kamu dan Navarro sudah putus? Kamu bukan nyonya muda keluarga Kintan lagi. Perkataan Yuna membuat semua orang menatap sana. Mereka menatapnya dengan wajah bertanya-tanya. Wajah sana memerah, dan terlihat sangat canggung. Namun dia juga tidak bisa menyembunyikan hal yang sudah terjadi, dan hanya mengangguk. Wah, pantas saja tadi nada bicaranya pada Dev berbeda. Ternyata sudah dicampakkan oleh Navarro. Melihat sikap Navarro tadi, dia pasti tidak berani memperistri sana lagi. Kalau sudah bukan nyonya muda keluarga Kintan untuk apa berlagak, semua orang melihat sana yang mengaku langsung menunjukkan ketidakpuasan mereka. Kalau sana bukan lagi nyonya muda keluarga Kintan, itu artinya dia bukan siapa-siapa, untuk apa lagi menjilat padanya. Kak Dev, kita pergi saja. Kamu tidak tahu Tuan Jansen ini sangat hebat, dia bahkan tidak mengedip saat membunuh orang. Meskipun Wilfred terkejut karena Navarro begitu takut pada Dev. Tapi sekarang Bernhard pergi mencari kakak sepupunya itu merupakan orangnya Tuan Jansen. Dia takut Dev akan menyinggung Tuan Jansen dan dibunuh olehnya. Melihat Wilfred yang ketakutan Dev hanya tersenyum, apa kamu pernah bertemu dengan Jansen? Tidak pernah, Wilfred menggelengkan kepalanya. Kalau belum pernah, bagaimana kamu bisa tahu dia tidak mengedip saat membunuh? Dev tertawa, Kak Dev. Beberapa tahun ini kamu berada di dalam penjara. Kamu mungkin tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tuan Jansen dan Yayasan Nusantaranya, serta Stanley dan geng naga apinya itu sangat sadis saat bertarung. Pernah sekali sampai 20 orang lebih yang terbunuh. Hal ini menggemparkan seluruh kota Surau. Wilfred berkata dengan tatapan ketakutan. Tenang saja, ada saya di sini, tidak akan ada masalah. Dev tersenyum sambil menepuk pundak Wilfred. Lalu melemparkan 2 set surat perjanjian itu pada Wilfred. Kamu bantu saya urus 2 perusahaan ini. Saya sibuk tidak sempat mengurusnya. Wilfred seketika tertegun. Kak Dev.
Ini mana boleh. Saya juga tidak bisa mengurusnya kalau tidak bisa. Belajar saja, siapa yang begitu lahir langsung bisa. Dev meletakkan perjanjian itu di tangan Wilfred. Kelak, tegakkan punggungmu. Orang lain akan memanggilmu Direktur Wilfred. Wilfred memegang dua surat perjanjian itu dengan tangan gemetar. Wajahnya memerah, dia sangat terharu. Saat itu dia membayangkan bagaimana perasaan saat dipanggil Direktur Wilfred oleh orang lain. Teman-teman lain yang melihatnya hanya bisa cemburu. Mata mereka memerah. Kedua perusahaan real estate itu bernilai ratusan miliar, dan dalam sekejap mata, Wilfred sudah menjadi direktur dari perusahaan yang bernilai ratusan miliar itu. Ada teman-teman yang mulai menyesal. Menyesal karena tidak bersikap seperti Wilfred yang segan terhadap Dev. Kalau mereka juga melakukan hal yang sama, bisa saja mereka juga mendapat sedikit keuntungan darinya. Dan pada saat itu, pintu ruangan VIP ditendang oleh seseorang. Seorang pria yang mengenakan kemeja putih dan jas hitam berjalan masuk, diikuti dengan beberapa satpam di belakangnya. Kakak sepupu, ini adalah orang yang memukuliku. Tolong balaskan dendamku. Bernhard berkata lalu menunjuk Dev. Kakak sepupunya Bernhard menatap Dev dengan dingin lalu berkata pada Bernhard, hanya dia. Bernhard melirik beberapa teman-temannya dan mereka semua langsung membuat jarak dengan Dev. Wilfred juga sedang berperang dalam hatinya, dia ketakutan hingga kedua kakinya pun bergetar, namun pada akhirnya dia tetap tidak bergerak. Lalu bocah di belakangnya juga, memukuliku, sialan. Bernhard melihat Wilfred yang masih tetap duduk di sebelah Dev seketika merasa jengkel. Dasar bajingan tidak berguna, hanya dua monyet seperti ini saja bisa memukulimu. Kakak sepupu Bernhard memukul kepalanya dan berkata dengan marah. Bernhard berkata dengan menyedihkan, Kak, orang ini baru dibebaskan dari penjara. Dia bisa sedikit bela diri, saya tidak bisa melawannya. Oh, ternyata dari jalanan. Kakak sepupu Bernhard yang mendengarnya langsung menyeringai. Saudara, berasal dari jalanan mana? Kakak sepupu Bernhard mengira Dev pernah di penjara, artinya dia pernah menjadi preman. Kak, preman apanya? Pacarnya dimainkan oleh Navarro, dia marah dan memukul Navarro, jadi dijebloskan ke penjara selama 3 tahun. Bernhard bergegas menjelaskan kepada kakak sepupunya. Wah, ternyata ada hal seperti ini juga. Kakak sepupunya Bernhard tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Bocah ini ternyata sial sekali, namun berani memukuli adik sepupuku. Tidak segampang masuk penjara 3 tahun. Selesai berkata kakak sepupu Bernhard meraih botol anggur dan menghantamkannya pada kepala Dev. Beberapa wanita yang melihat itu berteriak ketakutan. Wilfred kaget hingga memucat, dia melihat Dev yang hampir dihantam dan menggertakkan giginya lalu berdiri dan mengangkat kursi. Namun tidak menunggunya, Dev yang tetap duduk melayangkan sebuah tinju. Yang terakhir sampai duluan, perut kakak sepupu Bernhard ditinju dan membuatnya terhempas. Merasakan rasa sakit yang luar biasa membuat kakak sepupunya Bernhard meringkuk dan raut wajahnya sangat mengerikan. Kak, kamu tidak apa-apa. Bernhard bergegas memapah kakak sepupunya dan menanyakan keadaannya. Serang, bunuh dia. Kakak sepupu Bernhard berteriak, beberapa satpam yang melihatnya langsung mengeluarkan tongkat dan langsung menyerang. Kak Dev, cepat lari, saya akan menahan mereka. Wilfred mengangkat kursi dan langsung maju ke depan. Tetapi saat Wilfred dan beberapa satpam itu hendak bergerak, tiba-tiba ada sesosok yang lewat secepat kilat, dan seketika, semua satpam itu tergeletak di tanah, mereka semua berteriak kesakitan. Karena mereka adalah bawahannya Jansen, bisa dibilang mereka juga bawahannya sendiri. Oleh karena itu Dev tidak membunuh mereka, kalau tidak nyawa mereka pasti sudah melayang. Melihat adegan itu membuat semua orang terkejut, bahkan mulut Bernhard juga terbuka lebar. Dev ini hebat sekali, beberapa orang pun tidak bisa melawannya. Kakak sepupu Bernhard tidak menyangka Dev sekuat itu, dia menahan rasa sakitnya dan berkata, cepat undang Tuan Jansen. Seketika, ada orang yang pergi mengundang Jansen. Mendengar Jansen akan datang, beberapa teman-teman langsung panik, walaupun ini tidak ada hubungannya dengan mereka, tapi nama Jansen saja sudah membuat hati mereka ketakutan. Kak Dev, Wilfred yang memegang kursi berteriak pada Dev. Wilfred, kamu takut? Dev bertanya dan tersenyum. Wilfred menggertakkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Karena sudah berjalan sampai di titik ini, maka tidak ada lagi yang perlu ditakutkan, paling kehilangan satu nyawa saja. Dev tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Dev, kalau Tuan Jansen datang maka kamu pasti akan mati, saya akan menusuk dan merobek-robekmu. Bernhard yang mendengar Jansen akan datang juga bersemangat.
Saya akan menunggu. Dev berkata lalu kembali duduk. Wajahnya terlihat sangat tenang. Di sisi lain, Jansen yang sedang menunggu Dev di lantai 3, masih belum bertemu dengan Dev. Dia juga tidak berani menelpon lagi, dan terus menunggu. Tuan Jansen, ada masalah di bawah, ada orang yang membuat keributan di ruang VIP dan memukul Kak Benny. Seorang pelayan bergegas menuju salah satu ruangan VIP di lantai 3 dan berkata pada Jansen. Sialan, siapa yang berani membuat keributan di restoranku? Anggota geng naga api. Jansen yang mendengarnya langsung berdiri dan bergegas ke bawah. Tidak tahu, tapi sepertinya sangat kuat. Jawab pelayan itu. Jansen mengernyitkan keningnya. Kalau orangnya sangat kuat, maka jelas dia datang untuk mencari gara-gara. Sekarang ini, kecuali geng naga api, tidak ada orang yang berani membuat keributan di wilayahnya lagi. Beberapa hari yang lalu Stanley baru dikalahkan, maka kalau sekarang ada anggotanya yang membuat keributan, juga bukan hal yang tidak mungkin. Segera, Jansen sampai di lantai 2 dan menendang pintu ruangan VIP, dan saat dia hendak memaki, dia melihat Dev yang sedang duduk, dan membuatnya seketika gemetar. Tuan Jansen, dia kakak sepupu Bernhard berusaha keras untuk berdiri, dan saat berbicara dengan Jansen, dia menyadari kalau Jansen bahkan tidak meliriknya, dan langsung menghampiri Dev. Melihat Jansen yang menghampiri Dev, Bernhard tersenyum. Dev, tunggu saja Tuan Jansen menghabisimu. Baru saja Bernhard selesai berkata, dia melihat Jansen yang membungkuk dan berteriak dengan hormat pada Dev, Tuan Dev. Dev tidak mengatakan apapun. Dia hanya meletakkan gelas tehnya yang sudah kosong, dan Jansen langsung menuangkannya hingga penuh. Dan semua orang kembali tercengang, mata mereka membelalak tidak percaya. Tadi Navarro datang dan berdiri di sebelah Dev seperti seorang bawahannya, sekarang Jansen juga menunjukkan sikap yang sama. Mereka benar-benar tidak mengerti sehebat apa Dev itu. Sedangkan Bernhard dan kakak sepupunya seketika termenung. Tuan Jansen, orang ini adalah... Kakak sepupu Bernhard juga tidak bodoh. Dia segera menyadari ada yang salah, dan bergegas berjalan menghampiri. Benny, sudah berapa lama kamu ikut denganku? Jansen tidak menjawab pertanyaannya, dan langsung bertanya padanya. Tuan Jansen, 5 tahun. Hati Benny tersontak, dan menjawab dengan terbata-bata. Sudah 5 tahun, waktunya tidak singkat ya. Jansen menepuk pundak Benny dengan tenang. Seketika, Benny langsung ketakutan dan langsung berlutut di hadapan Jansen. Dia sudah mengikuti Jansen selama 5 tahun, dia tahu semakin tenang Jansen maka semakin kuat juga aura pembunuhnya. Tuan Jansen, ampuni saya. Tuan Jansen tolong ampuni saya sekali ini. Benny tidak berhenti bersujud pada Jansen. Jansen sama sekali tidak tergerak dan mengeluarkan sebilah belati lalu melemparkannya di lantai. Patahkan tangan. Benny melihat belati di lantai itu dan ragu sejenak, namun setelah itu dia langsung meraihnya dan memotong tangannya sendiri. Perintah Kaisar Naga bab 200